Assalamualaikum pemirsa, beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral hingga gosip selebriti terupdate kami sajikan dalam Merah Putih Peristiwa. Pemirsa, viral seorang pembantu rumah tangga di Cengkareng, Jakarta Barat menganiaya majikannya. Dia mencakar dan memukul majikannya dengan keranjang sampah dan galon air mineral, lantaran kesal sering dimaki dengan kata-kata kasar. Dalam rekaman CCTV, pembantu rumah tangga berinisial NN berusia 32 tahun nampak sedang memaki majikannya yang sedang duduk di kursi meja makan. NN terlihat berusaha memukul dan mencakar. Dalam potongan rekaman lainnya, NN juga terlihat berusaha menyerang majikannya yang sudah masuk ke dalam kamar. NN mengambil keranjang plastik dan berusaha memukul sang majikan. Tak cukup dengan keranjang, galon air mineral juga. Video ini kemudian tersebar di media sosial dan viral. NN ditangkap di rumah majikannya tanpa perlawanan di Kompleks Taman Palem Lestari, Blok A7 Cengkareng, Jakarta Barat setelah polisi menerima laporan Yusni Eti, sang majikan yang jadi korban. Peristiwa kekerasan ini berawal dari kekesalan pelaku terhadap korban, sering memaki dan menahan gaji pelaku selama 3 bulan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Makian dan penahanan gaji ini terjadi setelah pelaku NN meminta berhenti bekerja sebagai asisten rumah tangga, namun tak pernah dipenuhi oleh korban. Motifnya adalah karena kesel aja. Jadi karena mungkin ucapan daripada si majikan ya tersinggung. Karena kalau kita lihat kalau lansia kan terkadang ucapannya ini ya. Jadi membuat akhirnya si pelaku melakukan perbuatan yang tidak baik yang melanggar daripada aturan hukum. Ya sudah tidak aneh lah mengatakan kata goblok, tolol, gitu kan udah nggak aneh itu mah. Tapi saya mungkin ada kesalahan dalam pekerjaan dalam bekerja. Enggak juga, cuman mereka ya karena saya mau berhenti nggak boleh terus kan, saya memaksa mau berhenti terus. Jadi saya karena mereka tidak baik lah, jadi saya seperti begini. Karena saya juga kerja butuh tenaga, butuh makan. Polisi saat ini menahan NN dan menjeratnya dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Ya, selain yang viral baru saja, pemirsa, ini ada video keluarga pasien menangis sambil memohon kepada petugas medis untuk meminta operasi persalinan bagi keluarganya. Ini yang juga viral di media sosial. Kekesalan keluarga memuncak setelah ibu dan bayi dalam kandungan meninggal dunia. Kenapa nggak ada yang dengar? Kalau mau pernah dibayar. Tadi dia baik-baik aja loh. Tadi diperiksa perutnya. Baik-baik aja anaknya di dalam loh dokter. Inilah video amatir yang menunjukkan kekecewaan keluarga pasien atas pelayanan Rumah Sakit Bunda Mulia di Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Betapa tidak, anggota keluarga mereka beserta bayi di dalam kandungannya meninggal dunia saat proses persalinan. Diduga hal itu terjadi karena pihak rumah sakit terlambat menangani korban. Nggak boleh berangkat, saya tunggu. Udahlah, lepas plasenta. Tapi itu tadi pagi dibawa supaya dioperasi. Sebelumnya, keluarga telah meminta pihak rumah sakit untuk segera melakukan operasi karena korban mengeluh kesakitan di perutnya. Namun, pihak rumah sakit tidak mengindahkan permintaan keluarga korban. Operasi persalinan baru dilakukan 1 hari setelahnya. Selang 12 jam kemudian, korban yang bernama Ripa Nanda Boru Damanik beserta bayi dalam kandungannya meninggal dunia. Aku bingung posisi di situ. Soalnya seperti apa? Kenapa? Nggak mau aku di sini. Aku mau di sini.
mohon sampai orang itu mohon tolong dioperasi. Begitulah Pak yang pada saat itu kami ke sana. Tapi nggak direspon orang itu, nggak ditanggapi. Bidan-bidannya sombong, kasar. Nah di situ asal lawan minta tolong mau datang menjenguk diusir. Begitulah Pak. Makanya menantuku sampai kayak gitu nggak bisa tertolong. Kalau memang ditolong menantuku pada saat itu kami mohon itu dioperasi. Itu menantuku harus selamat. Ini menunggu 1 hari ini Pak. Udah 1 hari kritis di situ baru dioperasi. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Bunda Mulia mengaku bahwa penanganan operasi persalinan sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Pihak rumah sakit membantah kalau korban tidak ditangani dengan baik. Kita ada, sebagai saya dokter ya, kan ada pasal 51 Undang-Undang Praktek Kedokteran sesuai standar prosedur operasional. Pasien datang dalam fisiologis, berat badan hanya 2.900, ya kan tidak ada indikasi medis untuk melakukan tindakan operatif. Tidak ada emergency obstetri pada kasus ini pada saat datang. Dalam fisiologis ya, jadi tidak semua kan datang pasien dioperasi kan tidak kan sesuai ada indikasi medis. Demikian laporan Jasa Manurung dari Asahan, Sumatera Utara. Aduh, lagi dan lagi nih pemirsa, ditemukan kasus pungutan liar atau pungli di Medan. Kali ini melibatkan kepala lingkungan alias kepling dengan nilai hingga jutaan rupiah. Nah, lalu seperti apa nih respon Wali Kota Medan Bobi Nasution? Berikut ini liputannya. Wali Kota Medan Bobi Nasution melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Kelurahan Harjosari 2, Medan Amplas, Selasa siang kemarin. Di kantor kelurahan, menantu Presiden Jokowi ini menemui masyarakat yang jadi korban pungli. Bobi juga menerima telepon warga yang juga jadi korban pungli. Ada Pak, 900.000 total ya Pak. 900.000 abang 2 juta. Kalau saya total 1 juta. Baik Pak, saya terima laporannya Pak ya. Terima kasih Pak. Bobi pun ke pihak kelurahan agar kepling yang melakukan pungli segera dipecat dan uang masyarakat dikembalikan. Kembaliin dulu loh uangnya Bu. Uang masyarakat suruh kembaliin. Baru dipecat tadi, kalau enggak apa, ini aja Pak. Nah di sini masih kita temukan beberapa masyarakat tadi ngadu, ngurus KK, ngurus akte kelahiran sampai setahun, bayar pula, surat pindah aja ada yang sampai 500.000 jadi ya Bu ya, sampai 500.000 padahal itu nggak ada biaya pungutan biaya sama sekali. Sementara warga korban pungli mengaku telah mengeluarkan banyak uang yang diminta kepling. Tapi pengurusan dokumen malah tidak kunjung rampung. Dia minta biaya pengurusan itu sebesar 600.000, itu katanya alasannya untuk Dukcapil yang minta. Gitu. Abang kasih Bang? Kasih, saya langsung kasih. Saksi saya istri saya. Berapa? Total 1 juta. 600 itu untuk pengurusan pecah kakak plus upah dia 100.000 lagi 7.000. Sebelumnya pengurusan BLT BMK sebesar 400.000. Tapi tidak ada terrealisasi. Sampai detik ini nggak ada. Sebelumnya, Bobi telah mencopot Lurah Sidorame Timur karena diduga melakukan pungli ke masyarakat. Bobi menegaskan, aparatur pemerintah sudah mendapat gaji dan tunjangan, jadi tak boleh meminta uang lagi kepada masyarakat. Demikian laporan tim Liputan Antv. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka pemirsa datang dari pasangan muda Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Janin yang dikandung Aurel meninggal dunia. Meski berat, keduanya mengaku ikhlas kehilangan janin yang berumur tak sampai sebulan. Udah lumayan banyak. Jam berapa ya? Jam 12, jam 11 malam tuh. Perutku tuh sakit, tapi sakitnya tuh sakit banget gitu, kayak mau haid tapi lebih sakit berkali-kali lipat gitu. Putri sulung musisi Anang Hermansyah tak kuasa menahan tangis. Ia berlinang air mata menceritakan awal mula mengalami keguguran di kehamilan pertamanya. Atta Halilintar tak kuasa menahan sedih karena kehilangan calon anak pertamanya. YouTuber dengan jumlah subscriber terbanyak di Asia Tenggara berusaha menguatkan sang istri.
penting aku mau kamu tetap kuat, tetap sabar. Karena kalau dia yang nangis, walaupun aku kuatin, tapi aku tuh bakal lebih nangis dari dia gitu. Waktu dia lagi nangis, aku itu kayak nggak bisa tiduran aja, nggak bisa. Aku berdiri, teleponin semua dokter, semua bidan, semua rumah sakit aku teleponin gitu kan. Pagi itu padahal besoknya tuh udah hari Lebaran. Sebelumnya, Atta Halilintar mengumumkan pesan haru soal kepergian calon buah hatinya. Sampai jumpa di surga anakku. Doain papa mama ya, anak soleh. Tulis Atta memperlihatkan foto USG janin calon anaknya yang telah tiada. Sulung Gen Halilintar juga menyertakan pesan Ustadz Dusuki tentang bayi yang meninggal dalam kandungan, di mana janin yang belum diketahui jenis kelaminnya lalu meninggal harus diberikan nama lelaki. Tak hanya soal keguguran, Atta juga mencurahkan isi hati akan bentuk fitnah seputar kehamilan sang istri. Hal serupa juga dilakukan Aurel Hermansyah. Pelantun tembang kepastian mengucapkan kata perpisahan untuk calon anaknya. Selamat jalan anakku sayang, doain mama dan papa dari surga ya. Tulis Aurel menyertakan foto USG janin yang dikandungnya. Sebelumnya, beberapa hari jelang perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah, baik Atta dan Aurel mengumumkan kehamilan. Keduanya meminta doa atas kehamilan Aurel dan buah hati mereka. Ya, demikian pemirsa